Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa 'amalan salihan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin wa ba'du. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang penuh berkah ini. Allah himpunkan kita dalam keadaan iman dan Islam, juga dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuju tempat yang suci dan mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita, khususnya melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah yang kita rangkaikan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan setiap ibadah yang kita tunaikan mendapat ridho dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan atas qudwah hasanah kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Semoga kita semua kelak di yaumil akhir diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan dan kami hormati Bapak Ketua dan segenap pengurus PKN Masjid Al-Husna, para sesepuh, para tokoh, para asatidz, bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu kita berharap dengan duduknya kita di majelis ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, mengampuni dosa-dosa kita dan mempermudah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mengawali majelis ini mari kita buka bersama-sama dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita niatkan untuk kesehatan kita semua, keluarga kita, saudara-saudara kita, terkhusus jamaah Masjid Al-Husna apabila ada yang kurang sehat. Semoga segera Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan yang sempurna sehingga bisa beribadah dan beraktivitas dengan sempurna. Juga kita doakan para jamaah haji yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan atau yang sedang persiapan menuju kembali ke tanah air, semoga Allah memberikan kelancaran, kemudahan di perjalanannya dan kembali ke tanah air membawa pahala haji yang mabrur dan mabrur. Bagi kita yang tahun ini belum berkesempatan, mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang Allah mengizinkan kita, menakdirkan kita untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umrah insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa kullatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan suratul Fatihah yang kita baca menjadi doa untuk kita semua. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita melanjutkan kajian dalam kitab Bulughul Maram. Kita masuk bab tentang bab ihya'il mawat, bab menghidupkan tanah yang mati. Jemaah sekalian, kita sering mendengar istilah ada tanah atau ladang atau kebun atau mungkin suatu area yang
tidak dimiliki oleh siapapun, ya, kecuali tentu oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini biasanya disebut oleh sebagian masyarakat dengan sebutan tanah mati, yang tidak digarap, yang tidak dikelola atau tidak diolah, baik itu daerah perkebunan, mungkin juga persawahan dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks seperti ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan kepada kita tentang status kepemilikan tanah yang tidak digarap atau yang tidak dikelola dalam kurun waktu yang mungkin cukup lama, ya. Dan banyak di Indonesia itu ya sejenis tanah yang seperti itu, nganggur, ya, tidak ada yang memilikinya, tidak ada yang mengelolanya. Nah, dalam bab ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang status tanah yang dikelola yang sebelumnya tanah ini belum ada yang memilikinya. Ya, saya bacakan hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. An Urwata an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ammara ardan laysat li ahadin fahuwa ahaqqu biha. Qala Urwah wa qada bihi Umar fi khilafatihi, rawahul Bukhari. Dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memakmurkan tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang, maka ia lebih berhak atas tanah tersebut. Kemudian Urwah berkata, Umar radhiyallahu an telah menetapkan hukum tersebut pada masa kekhalifahannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang status kepemilikan tanah yang semula tanah ini tidak ada yang memilikinya, tidak ada yang menggarapnya, tidak ada yang mengelolanya. Lalu kemudian ada seorang yang menjadikan lahan tersebut atau tanah tersebut menjadi tanah atau kebun sawah yang produktif, ya, yang menghasilkan, dikelola sedemikian rupa. Maka dalam konteks ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, maka dia yang paling berhak. Tentu karena kalau kepemilikan itu harus dibuktikan dengan surat-surat, ya, baik yang sifatnya girik atau SHM atau lain sebagainya. Nanti tidak ada yang memilikinya, ya, sehingga dikelolanya, ya, dijadikan mungkin perkebunan, persawahan sehingga menghasilkan, maka tanah itu menjadi milik si penggarap atau yang mengelola tanah tersebut. Ya, tentu setelah dipastikan tidak ada orang yang memilikinya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, tentu di satu wilayah atau satu negara kepemilikan tanah itu secara otomatis dan hukum adalah milik negara. Milik negara yang digunakan sesungguhnya untuk kemakmuran masyarakatnya, kemakmuran rakyatnya. Maka dalam konteks pembagian tanah dan lain sebagainya, ya, sebenarnya pemerintah punya kewajiban setiap rakyat, setiap masyarakat itu memiliki lahan yang bisa dikelola untuk menghasilkan, ya, ekonomi. Nah, di masa Presiden Indonesia yang kedua itu ada program namanya transmigrasi. Ya, program transmigrasi ini dari masyarakat yang padat dipindahkan ke masyarakat atau ke daerah yang boleh dikata mungkin kosong atau jarang masyarakatnya, jarang orangnya, sehingga dibagi atau dipindahkan untuk apa? Supaya yang penuh penduduknya diisi ke tempat-tempat yang masih kosong dan mereka diberikan fasilitas. Ya. Salah satu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah biasanya dalam bentuk penyediaan rumah tempat tinggal, ya, sederhana tentunya. Yang kedua diberikan lahan, ya, kalau yang biasa diberikan sekitar 2 hektar atau 20.000.
Ya, ada yang bentuknya persawahan, nanti ada yang sebagiannya dalam bentuk perkebunan. Ini manakala di suatu daerah itu memiliki kontur tanah yang memungkinkan seperti itu. Tapi kalau tidak, ya semuanya bentuk persawahan atau semuanya bentuk perkebunan. Dan ini alhamdulillah itu kita lihat cukup bagus ya program ini. Tapi sekarang sudah tidak ada. Di zaman Pak Harto Presiden itu banyak masyarakat yang kemudian dipindahkan, ya tentu dengan diberikan banyak akses dan kemudahan. Termasuk juga tanah-tanah yang tadinya tidak digarap, wilayah-wilayah yang tadinya kosong tidak ada penduduk, kemudian diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakatnya bisa produktif, berkebun, berlahan gitu ya. Dan ini banyak yang kemudian menjadi masyarakat yang berhasil. Yang saya pernah dapatkan di daerah Sulawesi ya, Sulawesi Tengah, kemudian di Lampung, kemudian juga di Kalimantan. Sekarang mereka orang-orang yang kemudian sukses secara ekonomi. Ya, kalau di Sulawesi kebanyakan mereka yang bertani sawah, juga punya perkebunan kakao. Gitu ya. Nah, kalau di Kalimantan banyak kelapa sawit. Ya, kalau di Lampung banyak persawahan dan lain sebagainya. Ini sebagai bukti bahwa pemerintah atau negara wajib memberikan lahan atau tanah yang bisa dikelola apabila lahan atau wilayahnya masih memiliki yang kosong. Dan itu secara otomatis menjadi milik warga atau masyarakat yang diberikan dan ditempatkan di daerah itu, yang tadinya tidak ada yang memilikinya. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya walaupun mungkin dalam kepemilikan tersebut belum dibarengi dengan sertifikat dan lain sebagainya, tapi secara otomatis apabila ada suatu masyarakat mengelola atau menghidupkan tanah yang sudah tidak bertuan, tidak ada pengelolanya, maka dia secara otomatis menjadi pemilik tanah itu dan dia boleh mengajukan untuk menjadi miliknya, dalam artian diberikan legal formalnya, sertifikat dan lain sebagainya. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, di hadis yang kedua, wa an Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahya ardan maytatan fahiyalah, rawahu tsalatsa wa hasanahu at-Tirmidzi wa qala ruya mursalan wa huwa kama qala wa ikhtulifa fi sahabihi faqil Jabirun wa qila Aisyah wa qila Abdullah bin Umar wa raji al-awwal. Jadi juga sama redaksi hadisnya. Dalam satu kesempatan Nabi menyampaikan man ahya ardan maytatan, jadi menghidupkan tanah yang mati, maksudnya tadinya tidak ada ditanami, tidak ada dikelola gitu ya, artinya ya bisa jadi tanahnya penuh dengan rumputan, ya, pohon-pohon mungkin gitu ya, yang kemudian ada yang mengelolanya, maka yang mengelola itu menjadi pemilik daripada tanah tersebut. Yang sekalian yang dirahmati Allah, kemudian hadis yang ketiga, wa an Ibnu Abbasin anna Sa'ba ibn Jathamah al-Laythi akhbarahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la hima illa lillahi wa li rasulih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an menyampaikan bahwa As-Sa'ab bin Jathamah al-Laythi memberitahukan kepadanya bahwa Nabi SAW pernah bersabda, tidak ada tanah larangan kecuali milik Allah dan Rasulnya. Artinya ya semua permukaan bumi, apa yang ada di dalam bumi, daratan maupun lautan, bahkan langit dan bumi, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau ada tanah yang kosong tidak digarap dan tidak ada pemiliknya, maka boleh itu dikelola, boleh itu digunakan untuk sesuatu hal yang memiliki manfaat, ya, ditanamin mungkin sayur-sayuran dan lain sebagainya. Ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat, ya. Karena tentu tugas kita manusia di muka bumi ini sebagai khalifah. Khalifah itu yang mengelola, yang menjadikan bumi ini makmur, ya, penuh dengan manfaat gitu ya. Karena Allah menciptakan sesuatu tentu memiliki manfaat, ya, sehingga
ketika ada tanah yang tidak produktif dikelola, dan sekarang ini banyak sekali ya di antara tanah-tanah tidak produktif, bahkan termasuk tanah yang masuk kategori tanah wakaf. Jadi banyak sekarang dalam catatan Basnas dan juga beberapa lembaga, itu ribuan hektar sekarang ini tanah yang tidak produktif. Padahal kalau tanah ini dikelola, menghasilkan, Masya Allah ya, menjadi sesuatu hal yang sangat bermanfaat untuk umat, untuk masyarakat. Makanya sekarang pendataan tanah-tanah wakaf itu untuk sesuatu hal yang bisa dijadikan atau mendatangkan manfaat. Saya pernah melakukan survei di satu daerah juga di Sulawesi, itu sekitar 400 hektar ya tanah wakaf belum dikelola gitu ya. Ini sangat-sangat disayangkan sekali. Makanya ada beberapa lembaga-lembaga atau organisasi Islam yang kemudian menjadikan tanah-tanah wakaf itu produktif, ditanami pohon-pohon ya yang bisa bermanfaat. Itu sebenarnya sangat-sangat bagus sekali gitu ya, daripada kemudian tanah itu tidak digunakan apa-apa, tidak dimanfaatkan, tidak dikelola, sehingga cuma terbengkalai demikian rupa. Ini sesuatu hal yang tidak boleh terjadi seharusnya gitu ya. Sehingga masyarakat yang mungkin belum berpenghasilan atau kesulitan ekonomi sebenarnya bisa difasilitasi dengan tanah wakaf itu untuk dikelola ya, nanti sistemnya mungkin bagi hasil dan lain sebagainya. Sebagaimana juga beberapa lembaga atau pesantren yang saya ketahui, Gontor itu beliau punya atau mendapatkan tanah wakaf itu dari tahun 68 ya kalau tidak salah, itu sekitar 120 hektar sawah ya. Kan nggak mungkin Pak Kiai ngelola sawah gitu ya. Nah ini dilibatkanlah masyarakat setempat untuk mengelola sawah itu ya, dikelola, menghasilkan, nanti dibagi dua untuk pengelola masyarakat setempat, selebihnya hasilnya untuk makan santri-santri dan para ustadz yang ada di pesantren ya. Jadi itu salah satu yang kemudian pesantren Gontor itu bayarannya relatif murah. Anak saya ketika masuk bayar SPP-nya 350.000 ya sebulan, udah dengan makan, udah dengan SPP-nya. Saya tanya sama Pak Kiai Pak Kiai, saya bilang, ini Gontor ini kok murah betul ini bayarnya, dari mana nih? Kata beliau, kami punya 33 perusahaan ya, 33 jenis usaha maksudnya ya, ada macam-macam, ada ternak sampai roti sampai air minum ya, 33. Terus kalau untuk makan, nah kami punya lahan wakaf seluas 120 hektar lahan sawah yang dikelola melibatkan masyarakat. Masyarakat mendapatkan manfaat, pesantren dapat manfaat. Padinya yang sudah dipanen kemudian digiling dibawa ke pesantren. Jadi mensubsidi santri gitu ya. Jadi kalau pernah dihitung kurang lebih sekitar setiap santri setiap bulan dapat subsidi 750.000 sampai 900.000 per subsidinya. Nah ini memanfaatkan tanah yang tanahnya tanah mati gitu ya, di daerah Ngawi itu tidak dikelola. Tahun 68 itu belum ada yang kelola. Nah kemudian ada seseorang yang membeli tanah itu diwakafkan untuk pesantren Gontor. Jadi bermanfaat. Nah ini tentu menjadi hal yang sangat penting, sehingga insya Allah tanah yang nganggur tadi menghasilkan, bermanfaat untuk masyarakat. Dan sekarang banyak juga ya di Jakarta kalau ada tanah-tanah kosong, bahkan di kolong-kolong jembatan tol ya, nah, gitu ya, di bawah jembatan tol gitu ya, ditanamin sayur-sayuran gitu ya, itu tanah yang bisa dimanfaatkan gitu. Kalau itu tentu tidak dimiliki, tapi dikelola oleh masyarakat sekitar, dan itu juga dibolehkan tentu dengan izin dari yang berwenang. Baik, Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Samurah ibni Junda ibni radhiyallahu an ta'ala anhu qala
Qala Rasulullah SAW, man ahata habitan ala ardin fahiya lahu. Rawahu Abu Dawud wa sahahu Ibnul Jarud. Bersumber dari Samurah bin Jundab radhiyallahu an yang mengatakan bahwa Nabi SAW telah bersabda, barang siapa yang membuat pagar di atas tanah yang tidak bertuan, maka itu menjadi miliknya. Ya. Jadi boleh memagari tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun, dipagar, kemudian itu menjadi miliknya. Artinya ada tanda kepemilikan, gitu ya. Walaupun tentu harus hati-hati, ya, jangan sampai tanah orang ya, diserobot, ya, tidak boleh, gitu ya. Karena sangat luar biasa ancamannya kalau seseorang mengambil tanah orang lain, ya, dengan menggeser patok sejengkal saja, kata Nabi, maka nanti di akhirat akan dikalungkan tanah itu sedalam 7 petala bumi, maksudnya 7 lapis bumi akan dikalungkan. Ya, memang sering terjadi ya, di beberapa tempat itu geser sejengkal, Oh, begitu diukur mau dijual kok jadi menciut ini. Jadi menyempit itu tanah yang tadinya ukuran segini, sertifikat sekian meter kali sekian meter, tapi begitu diukur kok jadi kecil tanahnya. Rupanya ada yang geser-geser. Ini sesuatu hal yang sangat berbahaya, kata Nabi. Coba menggeser 1 jengkal saja patok, gitu ya, ambil tanah orang. Dan Nabi, tanah itu nanti dikalungkan, ya, di lehernya sedalam 7 lapis bumi. Ya, jangan kan 7 lapis bumi, sepengki aja dikalungin di leher. Ya, berapa lama itu? Agak kuat ya. Makanya Rasul mewanti-wanti, kalau sudah ada yang memiliki, ya jangan diserobot. Walaupun sekarang banyak penyerobotan. Ya. Entah itu mau dijadikan apa, ya, serobotnya kadang-kala ada dengan cara halus, ada cara kasar, gitu ya. Yang halus tadi diam-diam, dipindah patoknya diam-diam. Tapi ada yang kasar, diancam dengan berbagai macam intimidasi. Tentu ini sesuatu hal yang sudah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian berikutnya terkait dengan menggali sumur, ya. Wa an Abdullah bin Mughaffal anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man hafara bi'ran falahu arba'una dira'an atanan lima syiyatihi. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin dhaif. Dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menggali sumur maka baginya 40 hasta untuk minuman ternaknya. Ya, maksudnya ketika ada seorang yang menyiapkan air dengan menggali sumur, maka dia yang memiliki sumur tadi, yang menggali sumur itu memiliki hak untuk mendapatkan airnya. Jadi ini kan menjelaskan tentang kondisi di Jazirah Arab. Orang untuk mendapatkan air itu cukup susah. Ya, di negeri Jazirah Arab itu untuk punya sumur yang airnya bagus itu sangat sulit untuk mendapatkannya. Ya kan, kecuali beberapa tempat ya seperti di Madinah, itu relatif ya tidak terlalu dalam. Sehingga di zaman Rasulullah ketika orang punya sumur itu dianggap orang kaya gitu. Karena bisa mendapatkan penghasilan dari sumur itu sendiri. Ya, makanya ketika Rasulullah SAW melihat kaum muslimin di Madinah kesulitan air, lalu saat itu yang memiliki air atau sumur itu ada seorang Yahudi, yang kalau orang Islam mau mengambil air di tempatnya harus beli dengan harga yang cukup tinggi. Maka Rasul sampaikan, siapa yang ingin minum bersamaku di telaga Kautsar, maka bebaskan sumur ini. Maka Utsman bin Affan mencari siapa pemilik sumur itu, ternyata orang Yahudi. Ketika mau dibeli oleh Utsman bin Affan, Yahudi ini, aku tidak jual kecuali kau beli dengan harga yang mahal. Berapa kata Utsman? Sekian disebutkan. Akhirnya
dibeli. Tapi itu pun tidak boleh dibeli semuanya. Jadi hanya diberikan kepemilikan 1 hari untuk pemilik sumurnya, 1 hari untuk Utsman bin Affan. Ya, Yahudi ini licik gitu ya. Artinya ini tanah air sumurnya ini masih bisa dijual kepada yang lain untuk orang yang mau mengambil air. Nah, Utsman bin Affan oke, tidak apa-apa katanya. Akhirnya deal, dijual kepada Utsman sebahagian. Jadi dalam 1 hari bergantian. Kalau pada saat miliknya Utsman, maka itu kaum muslimin diajak untuk mengambil air secukupnya, silakan ambil. Nah, giliran miliknya Yahudi nggak ada yang datang. Yang tadi dia berpikir, wah ini bakal dapat untung gitu ya, udah dijual dapat untung, nanti airnya juga tiap haknya si Yahudi itu dapat untung juga. Syukron. Ya. Tapi apa yang terjadi? Karena kaum muslimin mengambil airnya di saat harinya miliknya Utsman, maka di hari miliknya Yahudi tidak ada yang datang. Yahudi pening juga gitu. Kalau begini mah jual aja semuanya. Akhirnya dijual semua oleh orang Yahudi tadi kepada Sayyidina Utsman, gitu ya, dan menjadi milik Rasulullah dan kaum muslimin. Menjadi sumur yang diwakafkan oleh Sayyidina Utsman dan sampai sekarang masih ada sumur itu di kota Madinah. Nah, biasanya para jamaah haji, jamaah umroh itu biasa diajak ke tempat atau sumur Sayyidina Utsman. Sampai sekarang masih airnya jernih sekali, luar biasa ya. Itu diantaranya. Jadi orang yang menggali sumur memiliki hak untuk mengambil air itu, diberikan kepada ternaknya ya, untuk perkebunannya. Yang sekalian yang dirahmati Allah, kemudian hadis yang berikutnya terkait dengan memberikan tanah kepada orang lain. Wa an Alqamah ibni Wa'il an abihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam aqta'ahu ardan bi Hadramaut. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Alqamah bin Wa'il, dari ayahnya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya sepetak tanah di daerah Hadramaut, gitu ya. Yang Hadramaut itu Yaman ya, yang sekarang lagi terlibat perang dengan Israel ya, dari kaum suku Houthi, itu daerah Yaman juga. Jadi Rasulullah SAW memberikan sebidang tanah kepada Wa'il bin Alqamah bin Wa'il yang di saat itu memberikannya sebidang tanah yang ada di daerah Hadramaut. Ya, jadi boleh seseorang mendapatkan atau memberikan tanah kepada orang lain, ya, entah itu bentuknya wakaf, entah itu bentuknya hibah, ya, atau sesuatu hal yang sifatnya umum, gitu ya. Ya, pemberian seperti biasa, gitu ya. Itu juga sesuatu hal yang dibolehkan. Kemudian wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam aqta'a Zubair khudra firasihi fa ajra al-farasa hatta qama thumma rama bi sautihi fa qala a'tuhu haitsu balagha as-saut. Rawahu Abu Dawud wa fihi dha'ifun. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi SAW memberikan tanah kepada Zubair sejauh lari kudanya. Maka ia melarikan kudanya hingga berhenti. Kemudian dia melempar cambuknya. Beliau bersabda, berikanlah kepadanya sampai tempat jatuhnya cambuk itu. Masya Allah. Jadi nggak pakai ukur lagi. Ukurannya kuda lari. Kalau kudanya pintar lari terus, ya bisa jauh juga jarak. Maka ketika saya di Kalimantan, itu dakwah di pedalaman, ketemu dengan seorang kepala suku, ya, kepala suku yang biasanya dimintai izin oleh bupati kalau ada lokasi yang mau dimanfaatkan, dibuka, entah itu diambil kayunya, entah itu dikelola seperti apa, itu minta izinnya ke beliau, kepala suku yang cukup disegani, dan itu menjadi kepala ulayat ya. Kepala ulayat itu yang menguasai wilayah itu. Nah, ketika saya dakwah di sana, beberapa masyarakat, beliau sudah masuk Islam,
Ya, beberapa masyarakatnya juga sudah masuk Islam. Saya dipanggil oleh beliau dengan kepala desa. Ya, kepala desa Pak Ustadz Sanudin ajak ke rumah. Wah, mau apa nih Pak Kades? Nggak tahu nih Pak Ustadz. Diajak. Akhirnya saya ikut ke sana. Begitu selesai ngobrol-ngobrol, beliau sampaikan, Pak Ustadz, saya pengen ngasih tanah. Maksudnya Pak? Iya, saya mau ngasih tanah buat Pak Ustadz. Di mana Pak? Sana yuk kita jalan. Berapa menit jalan, beliau tunjuk ini dari pohon ini sampai gunung sana ya. Cuma nunjuk aja tuh enak betul. Saya bilang ini orang bener apa? Enggak gitu ya. Tapi ya saya menghargai lah. Saya ucapan terima kasih. Dari sini ke gunung sana, nanti ujungnya sana ya. Terus sana tunjuk, masya Allah, ini berapa ratus hektar. Saya bilang ini benar apa? Hanya sekedar ini aja. Oh ini saya tanya ke Pak Kades tuh. Kadesnya bukan dari ini apa namanya, dari Jakarta, udah lama di sana, lahir di sana. Orang tuanya dari Jakarta, dari Tanah Abang. Kata beliau, Ustadz, kalau beliau nunjuk tanah untuk dikelola, itu pasti betul. Ya, cuma saya bilang itu nggak ada embel-embelnya. Biasanya Pak Ustadz, beliau kan punya anak gadis. Itu biasanya itu, wah itu yang saya bikin takut kan. Akhirnya nggak jadi, mundur pelan-pelan. Gitu ya. Pak Ustadz kalau nanti udah selesai kuliah kembali ke sini, ini silakan dijadikan pesantren supaya masyarakat Dayak bisa belajar Islam di sini. Tujuannya masya Allah. Gitu. Saya lapor ke Pak Bupati, Pak Bu, saya ketemu dengan tokoh di sana begini. Oh, itu betul Pak Ustadz. Saya kalau mau buka lahan di daerah sini, saya harus izin ke beliau. Gitu. Wah, berarti benar nih. Cuma tadi takut itu harus nikah sama anaknya. Akhirnya mohon maaf nggak jadi. Ya itu canda aja saya. Nah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang terakhir dalam bab ini, 3 hal yang dimiliki bersama oleh manusia, jadi bersyarikat di dalam kepemilikannya. Pertama, wa an Jabirin radhiyallahu an sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ghazawtu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu yaqul an-nasu syuraka'a fi thalathatin fil kalam fil kala'i wal ma'i wan nari, rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Dari salah seorang sahabat radhiyallahu anhu, dan beliau berkata, aku ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku mendengar beliau bersabda, manusia itu berserikat dalam 3 hal, yakni rerumputan, air, dan api. Ya, maksud berserikat itu artinya seseorang boleh bersama-sama memanfaatkan rerumputan untuk ternak itu dikelola oleh 3 orang, boleh berserikat dalam kepemilikannya. Jadi misalnya rumput di satu tempat, karena sekarang juga rumput ditanam juga ya, apalagi rumput untuk pakan hewan ternak. Rumput apa namanya itu? Ada namanya sekarang itu sangat-sangat menguntungkan katanya bisnis rumput itu ya. Dan masya Allah ya, di Indonesia dengan mudahnya menanam rumput-rumput itu dengan subur. Nah, di Jazirah Arab juga banyak di antara masyarakat mereka bersama-sama menanam rumput untuk pakan ternak. Ya, karena di sana sangat sulit ya untuk bertanam untuk mendapatkan rumput yang segar, yang banyak, itu sangat-sangat sulit. Maka boleh mereka bersyarikat ya menanami satu lahan, satu perkebunan atau apa yang masih kosong ditanamin untuk menghasilkan rumput sehingga rumput itu bisa digunakan untuk pakan ternak dan lain sebagainya. Jadi al-kala yaitu rerumputan. Yang kedua walma, ya, walma air. Nah, air ini tidak boleh dimiliki oleh satu orang. Ya, air itu harus menjadi milik ya umat, milik negara atau milik masyarakat, kecuali yang digali langsung di wilayah yang dia miliki. Tapi kalau seperti mata air dari gunung ya, macam-macam kan sekarang sumber mata air itu dibeli oleh sebuah perusahaan, itu harusnya dalam Islam tidak boleh, harusnya
gitu ya. Karena apa? Karena dia kuasai sendiri, gitu ya, oleh perusahaan itu. Sementara masyarakat harus beli kepada dia. Padahal air itu harus menjadi milik umat, milik masyarakat, tidak boleh menjadi milik pribadi. Gitu. Kecuali tadi mengambilnya di wilayah yang memang dia miliki. Jadi bukan karena di sana ada mata air, dibeli mata air itu, ya, kepada masyarakat yang memiliki, yang sebelumnya digunakan oleh masyarakat secara luas, lalu dikuasai oleh suatu perusahaan misalnya. Ini sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Jadi tidak boleh menguasai atau memiliki mata air itu yang apalagi orientasinya untuk bisnis. Itu sebenarnya dalam Islam tidak boleh. Ya, termasuk menguasai udara gitu ya. Kecuali negara yang menguasai. Batasan udara itu kan artinya wilayah udara itu kan dimonitoring. Maka ketika ada pesawat lewat di wilayah udara itu kan kalau tidak izin itu bisa diturunkan gitu, dengan paksa atau bahkan sampai ditembak gitu ketika melewati, karena ada batas kekuasaan yang diberikan gitu. Nah, dalam penguasaan seperti tadi rumputan, air, dan yang ketiga api juga sama ya. Apa kira-kira yang dimaksud api di sini? Listrik ini menjadi milik umat, milik masyarakat. Ya tentu dalam proses penyiapan sarana prasarana kan kita harus bayar kan. Gitu. Ya itu sesuatu hal yang dibolehkan. Tapi kalau kemudian dikuasai oleh satu orang dan itu tidak dijual kepada yang lain, hanya dia saja yang menguasai, itu tidak boleh. Itu sehingga ya tidak boleh kemudian orang lain menjadi kesulitan untuk mendapatkannya. Ya, api itu kan juga sumber energi ya termasuk dalam bentuk listrik. Ini menjadi hal yang juga harusnya menjadi milik umat masyarakat. Di beberapa tempat atau di beberapa wilayah ya seperti tadi rumputan, air, ya, apalagi di daerah Jazirah Arab yang sangat sulit air, bahkan harga air lebih mahal daripada bahan bakar minyak ya BBM. Di Saudi Arabia saja 1 liter BBM itu hanya 1,5 real ya, itu 1 liternya, yang kalau dirupiahkan mungkin sekitar 6 atau 7 ribu gitu ya. Kalau air bisa lebih mahal ya, air ini di Jazirah Arab maka ini 2 real sekarang ya, 2 real, artinya harganya lebih mahal ya. Ini makanya masyarakat yang nggak boleh kemudian tidak mendapatkan akses air ya, dia harus mendapatkan akses air yang mudah. Maka konsep di Indonesia pengairan itu dengan ada irigasi sebenarnya itu menjadi salah satu cara untuk membagi air di masyarakat. Jadi nggak boleh air itu seperti bendungan itu dikuasai oleh satu orang, satu perusahaan sehingga airnya mau-maunya dia. Padahal masyarakat membutuhkan untuk nanam padi, tapi ditutup oleh dia. Itu tidak boleh. Itu ya, artinya air itu harus biar mengalir, dimanfaatkan oleh umat, oleh masyarakat. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selesai hadis kita di bab tentang ihya'i al-mauti ya al-mawati, bab tentang menghidupkan tanah yang mati. Ya, barangkali ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan, saya silakan. Ada? Monggo. Ya, enggak. Kalau konteks negara kan berarti penguasaan dikembalikan ke negara gitu ya. Iya. Kalau tanah gitu ya. Saya lagi marak juga tuh. Iya. Kalau tanah itu tadi tidak ada pemiliknya, ya konteksnya adalah yang menguasai adalah negara. Dan itu digunakan untuk kemakmuran sebesar-besarnya untuk umat dan masyarakat. Betul, yang menguasai, yang mengatur, yang menata adalah negara. Tapi kembali lagi semua itu dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat.
Ya, makanya dalam bahasa undang-undang itu kan bumi dan air dikuasai negara. Nah, dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat gitu ya, sehingga negara ini mengatur. Dan kalau sudah ada yang memiliki, jangan direbut. Jadi kan sekarang alasannya kepentingan buat wisata, buat ini macam-macam. Jadi konsepnya merebut orang yang sudah memiliki atau sudah berhak terhadap tanah itu dengan cara-cara yang ilegal. Nah, ini sesuatu hal yang tidak boleh. Bahkan dalam satu riwayat ketika Amr bin As jadi gubernur di Mesir, itu ketika beliau ingin membangun masjid yang besar, ternyata di area yang akan dibangun masjid itu ada rumah seorang Yahudi, yang kemudian ketika Amr bin As dengan merasa berkuasanya mencaplok tanah milik Yahudi rumah tadi dihancurkan, gitu kan. Yang kemudian Yahudi ini lapor kepada Sayyidina Umar sebagai khalifah di Madinah. Ya, apa yang dapat jawaban? Ya, Umar bin Khattab suruh ambil tulang ini. Si Yahudi bukan cari tulang ke Madinah, pengen cari keadilan, tapi dicari tulang, suruh nyari tulang ke Umar bin Khattab. Begitu sudah diserahkan tulang yang bengkok, dibersihkan, digaris dengan ujung pedang. Ini suruh bawa kepada Amr bin As. Menggigil Amr bin As ketika mendapatkan tulang tadi. Bingung si Yahudi, kenapa ya? Dikirimin tulang, gemetar gitu. Bukan dikirimin apa-apa gitu. Lihat basirohnya seorang sahabat ya. Basiroh artinya mata hatinya tajam, mengartikan dari sebuah isyarat itu tidak harus dengan surat yang panjang, keputusan, memutuskan, menetapkan, nggak pakai itu. Cuma dengan ujung pedang digaris di tulang yang bengkok, seret, basirohnya langsung nangkap. Seakan-akan kata Amr bin As, Khalifah mengatakan, jika engkau bengkok seperti tulang ini, maka aku akan luruskan dengan pedang ini. Artinya kalau engkau tidak bisa berbuat adil kepada masyarakat, termasuk mencaplok tanah Yahudi tadi, maka aku akan jadikan ujung pedang ini nempel di leher. Itu bahasa yang